Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membimbing kita, memberikan kepada kita karunia, hidayah, inayah untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di surat An-Nahl, surat yang ke-16. Malam ini kita baca dan kita tadabburi ayat yang ke-96 sampai 100. 96 sampai 100. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. Ya. Walanajiyannahum ajrahum bihasan. Oh, hilang suara Ustadz ya? Terpental kali. Iya, terpental. Oh, udah masuk. Mohon maaf Bapak sekalian yang tadi terpental keluar ya. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يعملون. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. إنه ليس له سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون.
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما إنما سلطانه على الذين سلطانه يتولونه الذين هم والذين به هم مشركون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وسلم وزد وبارك وبارك على رسول الله وآل الأطهار على على رسول رسول الله الله وآل وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa bersama. Semoga setiap huruf, setiap ayat yang kita baca tadi di akhirat akan menjelma menjadi hal-hal yang menyenangkan bagi kita, mendatangkan kebahagiaan, dan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat di sisinya. Kita teruskan surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat bernomor urut 16. An-Nahl artinya lebah. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 128 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 100. Terakhir hari Jumat yang lalu kita baca sampai ayat yang ke-95. Maka mari kita mengulangi kembali ayat tersebut sebelum kita lanjut pada ayat yang tadi kita baca. Di ayat 95 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Janganlah pernah memperjualbelikan ataukah menjual ayat-ayat Allah dengan janji dengan Allah dengan harga yang sedikit. Jadi ada juga bi ayatillah, tapi di sini bi ahdillah. Jangan menjual perjualbelikan ahad Allah. Kata ahad di sini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah ketika kita berada di dalam perut ibu kita, ketika kita berada di alam rahim, di alam rohani, dan kita di sana diambil syahadatnya, itu juga disebut dengan ahad. Yang kedua adalah ketika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kita manusia terbaiknya, orang terbaiknya untuk mewakilinya kepada kita, dan nanti juga mewakili kita kepada Allah SWT. Itu juga namanya ahad. Maka dikatakan jangan pernah menjual ahad ini dengan harga yang sedikit. Kata dengan harga yang sedikit adalah apapun yang kita dapatkan dengan menjual ataukah dengan menyembunyikan atau dengan sengaja membengkokkan ayat-ayat tersebut, maka nilainya sedikit di hadapan Allah. Tidak, misalnya kita dapat uang ratusan miliar US dollar misalnya, tetap tidak ada nilainya dibanding dengan apa nanti yang kita dapatkan nanti di akhirat. Sebesar apapun yang kita dapatkan di dunia tidak akan bisa ditebus nanti di akhirat kalau memang itu adalah sebuah pelanggaran. Maka oleh sebab itulah, seandainya pun kita diberikan bumi ini seluruhnya beserta isinya, tetap itu di hadapan Allah adalah thamanan qalila. Itu adalah harga yang sedikit. Itulah sebabnya nanti ayat 95 langsung bicara tentang apa saja yang ada pada kita akan binasa, akan hilang. Nah, jadi untuk memahami ayat 96 harus kita pahami dulu ini. Jadi kita harus camkan, kita harus catat dulu kata-kata ini, yaitu wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, yaitu apa saja yang kita dapat di dalam melanggar, menyembunyikan atau sengaja membengkokkan ayat-ayat Allah di dalam kitab suci Al-Quran, maka itu di hadapan Allah, di mata Allah adalah thamanan qalila.
Itu nilainya, harganya sangat sedikit. Innama indallah khairun. Karena apa saja yang ada di sisi Allah adalah khairun. Huwa khairun. Jadi hanya saja apa saja yang ada di sisi Allah, huwa khairun, itu yang terbaik. Lakum, untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahuinya. Makanya tindakan pertama kita sebagai manusia adalah berpengetahuan. Jadi syaratnya sebetulnya beragama itu adalah berilmu. Karena dengan berilmu kita bisa ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah dengan ma'rifat kepada Allah kita bersyukur. Oh, ternyata semuanya dari Allah. Dengan bersyukur, kita buktikan kesyukuran kita dengan beribadah. Jadi urutannya seperti itu. Jadi ilmu, syukur, ibadah. Nah, dengan beribadah, harapannya kemudian memperkuat iman kita. Dan dengan beriman, kita diangkat, ditingkatkan derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Ayat 96. Ini adalah ilustrasi di video ini bahwa ada es batu, kalau misalnya disiram dengan soda, maka biasanya akan keluar asap seperti ini, dan nanti esnya habis. Atau ambil contoh misalnya kapur ajaib, kapur barus. Kalau disimpan di kamar mandi, lama-kelamaan menghilang. Ini adalah contoh-contoh, walaupun sebetulnya kalau dia materi tidak menghilang, dia ada menjadi uap, seperti yang kita lihat. Tapi intinya adalah bahwa sesuatu yang kelihatannya ada, bisa nanti tidak kelihatan. Seperti misalnya uap. Nanti kalau uap ke atas, hampir tidak kelihatan. Kelihatan kalau sudah berkumpul banyak, menjadi awan. Seperti yang kita lihat ini, uap nanti kalau ke atas, menjadi awan. Nah, apa kata Allah? Ingat tadi ayatnya di awal, wala tashtari, jangan pernah memperjualbelikan ahad dengan Allah dengan harga yang sedikit, karena apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik bagi kalian. Allah mengatakan, ma indakum yanfadu, ma apa saja indakum yang ada di sisi kalian. Kata di sisi kita di sini jangan bayangkan cuma di samping kita, di depan kita. Tapi kata-kata ma indakum di sini apa saja yang kita saksikan dan kita rasakan di dunia ini. Jadi apa saja yang kita lihat di dunia ini. Di sekitar kita kan misalnya ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Mulai lebih dekat misalnya ada hujan, ada gunung, yang lebih dekat lagi ada rumah kita, dan seterusnya. Tapi apa kata Allah? Ma indakum, apa saja yang ada di sisi kalian, yang fatu akan hilang, lenyap, akan hilang. Ya. Karena memang hakikatnya sesuatu itu tidak ada. Ingat, sesuatu itu tidak ada. Jadi hanya karena gerakan-gerakan itu mempengaruhi satu sama lain, sehingga kemudian muncul sesuatu yang lain. Jadi gerakan-gerakan, karena hakikatnya alam materi, alam dunia itu adalah gerak. Jadi ulangi, hakikatnya alam materi itu adalah gerak. Gerak itu artinya perubahan. Berubah dan berubah terus-menerus. Jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, mungkin pasti kita sudah akrab dengan listrik. Dan listrik itu kan sangat bermanfaat. Ya, dengan listrik kita bisa melihat ke layar ini, layar handphone saya atau layar laptop. Dengan melalui handphone Bapak Ibu semuanya juga kelihatan. Dan dengan internet itu semuanya dengan listrik. Artinya bisa seperti itu karena listrik. Coba kalau handphone atau laptopnya jemaah semuanya baterainya mati, kan tidak mungkin memunculkan gambar di layar. Jadi ini adalah listrik. Tetapi pada saat yang sama listrik juga bisa mematikan. Kalau kita kesetrum, kita pegang, ya kita bisa mati. Banyak orang mati tersetrum listrik. Nah, pertanyaan apa itu listrik? Yang melahirkan nyala lampu misalnya, melahirkan bisa menggerakkan roda-roda, menggerakkan kipas angin, menggerakkan aircon AC, bisa menggerakkan mobil, kereta. Apa itu listrik? Nah, bagi yang tahu pasti tahu bahwa listrik itu adalah gerak sebetulnya. Gerak kumparan atau gerak lilitan tembaga, besi kabel tembaga yang dililitkan pada kumparan lalu diputar di sekitar medan magnet, kamu gitu. Jadi ada medan magnet positif dan negatif, diputarlah itu kumparan, lahir listrik. Nah, coba lihat itu dinamo. Ya. Dinamo itu kita lihat itu
ada ada magnet di luarnya, itu baru di dalamnya ada kumparan, itu diputar ya. Ketika diputar maka kemudian lahirlah listrik. Maka kalau kita naik sepeda dulu kan ada tuh dinamonya yang bergesek-gesekan dengan roda sepeda. Ketika semakin cepat ban sepeda kita roda, maka semakin besar listriknya, semakin terang lampunya. Jadi artinya apa? Listrik itu lahir dari gerak. Dalam hal ini gerak kumparan di sekitar medan magnet. Maka kemudian lahirlah listrik. Nah, seperti itu. Begitu kumparan ini dihentikan bergerak, maka hilang juga listriknya. Nah, seperti itu. Maka gerak itu yang melahirkan listrik sebetulnya. Nah, jadi artinya apa? Begitu kita hentikan gerak, hilang juga listriknya. Seperti kata ini, ma indakum yanfadu. Itu contoh yang paling konkret. Ya. Ambil lagi contoh misalnya, selama mulut saya bergerak-gerak, ada suara keluar. Begitu saya menghentikan mulut saya bergerak, suara juga hilang. Kan artinya gerak semuanya jemaah sekalian. Ya, ayo gerak semuanya. Nah, dengan demikian alam semesta ini adalah gerak. Dan ketika gerak itu dihentikan oleh Allah, habis, tidak ada lagi yang lain. Seperti tadi, begitu kumparan dihentikan bergerak yang berada di dalam medan magnet itu, maka kemudian listrik pun hilang. Lampu padam, ya, kipas angin berhenti bergerak, aircon AC berhenti mengeluarkan rasa dingin, begitu seterusnya. Ya. Jadi ini rahasianya ada di sana. Jadi gerak. Nah, maka ketika gerak dihentikan, semuanya berhenti. Begitu Allah hentikan semua gerak di alam semesta ini, maka hakikatnya alam semesta hilang. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kalian, yanfadu, akan hilang. Ya. Iya-nya di sini menunjukkan mudhari, akan datang, akan hilang. Ya. Bahkan bisa artikan setiap saat hilang, datang lagi, hilang lagi, karena mudhari. Ya. Seperti mana kita sekarang ada. 50 tahun ke depan, saya kira kita sudah tidak ada. Ya. 50 tahun ke depan, saya sudah tidak ada, Bapak Ibu sudah tidak ada. Karena kalau saya masih bertambah 50 tahun ke depan, umur saya sudah 110 tahun lebih. Jarang orang punya umur seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Kita hilang. Sebagaimana sekarang ini nenek kita rata-rata sudah hilang. Ya. Kakek kita sudah tidak ada. Jadi hilang terus-menerus. Ya. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kalian akan hilang, akan lenyap. Wa ma indallahi, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal, bakin, baqa. Ya. Jadi apa yang ada di sisi kita coret, ya, kira-kira gitulah, merah. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi ma indakum yanfadu, akan hilang, lenyap semuanya. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, cucu, cicit, tetangga jauh, tetangga dekat, teman sejawat, senegara, teman sejawat, di negara lain, semuanya akan hilang. Ma indakum yanfadu. Ya, negara-negara banyak sekarang, negara yang tadinya tidak ada sekarang ada. Ada sekarang negara ada, tapi suatu saat dia tidak akan ada lagi. Kita lihat dulu ada Uni Soviet, sekarang Uni Soviet sudah tidak ada. Ada namanya dulu Yugoslavia, sekarang Yugoslavia tidak ada. Ya. Jadi ma indakum yanfadu, apa yang ada di kalian akan hilang, lenyap. Jadi artinya apa? Semuanya nisbi, semuanya relatif, semuanya hakikatnya tidak ada. Yang ada yang kekal, ma indallahi baqin. Karena dia kekal, baqa, maka dia tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada dulu dan tidak pernah tidak akan ada nanti. Itu namanya baqa. Karena tidak pernah tidak ada dulu, namanya qadim. Ya. Dan tidak akan pernah tidak ada nanti, namanya baqa. Ya. Jadi dia adalah qadim. Maka Allah itu adalah wujud, kidam, baqa. Dia kidam, dia qadim, dan dia baqa juga. Wa ma indallahi baqin, dan apa insya Allah adalah kekal. Jadi apabila kita meninggalkan yang kekal dan mengejar yang akan hilang, namanya tertipu. Jadi siapa yang mengejar ini dengan meninggalkan ini, tertipu namanya. Ya.
Orang tertipu itu namanya orang bodoh. Karena yang namanya tertipu itu kan dibodohi oleh yang menipu. Jadi setiap yang namanya penipuan itu adalah pembodohan. Pembodohan dilakukan oleh yang menipu kepada yang ditipu. Maka tidak ada penipuan kalau tidak ada pembodohan. Dan tidak ada pembodohan kalau tidak ada yang membodohi dan yang dibodohi. Tidak ada yang menipu dan ditipu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Wala najziyanna alladziina sabaru. Ya. Dan Allah akan memberikan balasan kepada siapa? Orang-orang sabar. Kenapa? Karena dunia ini kan akan habis. Ini kekal. Maka dalam kaitannya dengan ini, kita di sini kan ada fluktuasi. Ya. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Sabar saja. Kenapa? Karena semuanya bahkan akan hilang. Kita sabar. Ya. Jadi cara menghadapi ini adalah sabar. Karena toh dia akan hilang, maka kita sabar. Pada akhirnya ketika dia hilang, yang tersisa adalah yang ini. Ma indallahi baqin. Dan Allah menjanjikan kalau kita sabar, Allah akan memberikan balasan. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum. Allah akan berikan imbalan kepada orang sabar, yaitu pahala mereka. Ajar itu pahala mereka, imbalan mereka, hadiah mereka, gaji mereka. Allah akan berikan kepada mereka imbalan mereka. Kalau bahasa kitanya pahala mereka. Jadi dalam menghadapi kehidupan dunia yang fluktuatif, yang berubah, yang nisbi, rumusnya adalah sabar. Dan sabar ini di mana dibutuhkan? Di dunia, bukan di akhirat. Sabar dibutuhkan di dunia. Kalau kita sabar, artinya tidak terpengaruh oleh ini, maka pada saat itu Allah akan datang ke sini. Di tempat lain dikatakan bahwa Allah itu akan datang kepada orang sabar bersama. Di tempat lain Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabaru namanya sabar, sabir. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Bi'asani makanu ya'malun. Allah berikan kepadanya pahalanya, imbalannya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ingat catatan ini jemaah sekalian, dengan yang lebih baik. Ya, jadi di sini adalah dengan yang lebih baik. Bi'asan itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan 3, ya bisa dibalas Allah menjadi 6. Ya, itu namanya lebih baik. Bi'asani makanu ya'malun. Tapi kalau kita berbuat buruk, Allah berikan hanya yang sama dengan perbuatan buruk kita. Kita lihat di surat berikut ini, surat Ar-Rahman. Ini ya, surat terkenal ya, surat 55, ayat 26 dan 27. Ini ya. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Kullu tiap-tiap man 'alaiha yang ada padanya di bumi ini, di kehidupan ini, fan akan binasa. Kalau misalnya dikatakan yang fadu akan hilang, di sini fana ya. Setiap yang ada dalam kehidupan ini akan binasa. Jadi bukan hanya di bumi, tapi semua yang ada dalam kehidupan ini adalah fana. Akan binasa, akan hilang. Lalu apa yang tersisa? Waya baqa, ingat tadi, waya baqa. Dan yang akan tetap abadi, kekal, baqa, adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Wujud Tuhanmu. Zul jalali wal ikram. Kalau nama lainnya adalah wujud Tuhanmu. Wajah rabbika dzul jalali wal ikram. Wujud Tuhanmu, wajah Tuhanmu yang memiliki al-jalal wal ikram, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan. Dialah yang mencakup segala-galanya dan kepadanya lah tunduk segala sesuatu, dan karenanya dia adalah kemuliaan tunggal satu-satunya. Dialah yang kekal. Maka siapa yang tidak mencari ini, dia akan kecewa. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 60. Allah berfirman, wa ma utitum min syai'in. Apa saja yang diberikan kepada kalian min syai' dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Jadi apapun yang diberikan kepada kalian, sesuatu apapun, famata'ul hayati dunia, maka itu adalah hanya kesenangan dunia ini. Kesenangan kehidupan dunia. Ya.
Jadi apa saja yang kita dapatkan ini kesenangan kehidupan dunia. Maka yang kita dapatkan di dunia ini kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita gunakan untuk itu. Jadi menyenangkan. Kenapa? Karena apa saja yang ada dalam kehidupan ini adalah bermanfaat untuk memudahkan kehidupan kita. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apa saja yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita gunakan sebagai kesenangan kehidupan dunia, termasuk zinatua, termasuk yang artistik, termasuk yang menyenangkan, yang perhiasannya yang indah. Ini bukan terlarang, ya, bukan terlarang, dianjurkan malah. Makanya orang Islam itu diwajibkan bayar zakat. Apa artinya bayar zakat? Harus menjadi pencari nafkah agar pendapatannya lebih dari yang dibutuhkannya. Karena namanya bayar zakat itu adalah pendapatannya lebih dari yang dibutuhkan. Jadi orang Islam itu semangatnya harus bayar zakat. Karena apa? Karena rukun Islam. Jadi orang yang tidak bayar zakat berarti rukun Islamnya tidak sempurna. Kalau dia tidak bayar zakat, maka sangat mungkin juga, bahkan bisa dipastikan, tidak bisa juga melakukan rukun Islam yang lain. Yaitu apa? Yaitu berhaji. Jadi kalau dia tidak bisa berzakat, maka di antara 5 rukun Islam itu ada 2 yang tidak bisa dijalankan, yaitu zakat dan haji. Bahkan mungkin juga puasa Ramadan juga susah. Karena biasanya semakin rendah keterampilan, semakin berat pekerjaan. Semakin berat pekerjaan, semakin susah untuk berpuasa. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, kita harus mendapatkan itu semuanya. Tetapi ada tetapinya. Camkanlah bahwa bukan itu yang paling tinggi. Itu hanyalah alat saja. Wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah, khairun, itu yang terbaik. Wa abqa. Jadi, apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik dan kekal. Jadi artinya apa? Mata'ul hayati dunia wa zinatuha tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Karena ada kata-kata khairun di sini, lebih baik. Ya. Bahkan ditambah wa abqa dan kekal. Dan ini masuk akal. Afala ta'qilun. Itu mengatakan kenapa tidak menggunakan akal. Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akalnya. Afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akalnya? Ya, jadi kata-katanya afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akal? Ya. Jadi artinya ini bisa diterima dengan akal ini. Ya. Bahwa apa yang ada di sisi kita itu hanyalah kehidupan dunia dan perhiasan. Ya. Makanya dalam kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dengan artistik. Ya. Seni. Serendah-rendahnya cita rasa seni orang, pasti ada seninya di dalam dirinya. Contohnya baju. Pasti bajunya ada bentuknya. Ya. Sepatunya pasti ada bentuknya. Ya. Dan sebagainya. Rambutnya ada modelnya. Jadi wazinatuha. Ini perhiasan. Tetapi ingat, semuanya akan binasa. Maka yang bisa menangkap ini adalah akal. Maka Tuhan berkata, afala ta'qilun. Pertanyaan afala ta'qilun agar kita bisa memahami bahwa apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini akan binasa, dan apa yang ada di sisi Allah bukan hanya kekal tetapi yang terbaik. Wa ma indallahi khairu abqa. Allah yang menjelaskan bahwa kunci manusia itu adalah ada pada yang bukan materi, karena yang ada di sisi Allah bukan materi. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, 2 aktivitas penting manusia sebetulnya walaupun menghasilkan materi, tapi justru bukan materi. Ya. Apa yang paling penting dalam kehidupan manusia sehingga disebut manusia? Satu adalah ilmu, yang kedua adalah kerja keras. Jadi manusia itu harus 2 intinya, pembelajar keras dan pekerja keras. Kenapa? Karena belajar itu adalah merupakan asupan penting bagi jiwa. Asupan penting bagi jiwa. Sedangkan bekerja keras adalah kebutuhan jiwa. Orang yang tidak bekerja itu pasti terganggu jiwanya. Walaupun terkadang tidak merasakannya, tapi terganggu. Kenapa? Karena manusia hakikatnya harus bergerak tadi. Kehidupan materi adalah bergerak, bergerak, dan bergerak. Dan untuk terus bergerak, perlu makan, perlu minum, perlu baju, dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan itu, kerja keras. Maka manusia dalam kehidupan dunia hanya 2.
belajar keras, dan bekerja keras. Maka celakalah, merugilah orang yang tidak melakukan dua-duanya. Ada yang melakukan salah satunya, tidak apa-apa. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah melakukan dua-duanya. Ada yang cuma belajar keras, kurang kerja kerasnya. Ada yang kerja keras, kurang belajar kerasnya. Padahal dua-duanya dibutuhkan. Belajar keras akan membuat jiwa kita menjadi lapang. Sedangkan bekerja keras membuat kebutuhan-kebutuhan kita bisa terpenuhi. Dan kita bisa memiliki kemerdekaan dalam kehidupan ini secara ruang waktu. Secara ruang waktu kita akan bebas. Jadi Al-Quran mengatakan, ma indallahi khairun. Jadi yang salah kalau kita menganggap itu kekal. Yang kekal adalah ma indallahi khairun abqa. Maka kata kekal ini pasti non materi. Karena kalau materi selalu ada batasnya, ada limitnya, yaitu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ingat, yang namanya materi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ada batasnya, sedangkan yang kekal tidak ada batasnya. Nah, maka yang bisa menjangkau sesuatu yang tidak ada batasnya akal. Bagaimana dengan yang ada batasnya? Bisa dijangkau oleh akal juga, tetapi cukup dengan panca indera. Maka ketika mengatakan afala taqilun, karena di sini adalah ma indallahi khairu wa abqa. Ayat 93. Kenapa kita tampilkan video ini? Karena kalau kita bicara amal saleh, biasanya bayangan orang itu cuma salat. Padahal salat puasa itu bukan amal saleh. Itu ibadah mahda namanya. Amal saleh adalah amalan yang memperbaiki keadaan. Ibu ini tanam tanam jagung. Satu, bermanfaat bagi dirinya. Karena dia bisa makan dari situ, tidak perlu mengemis. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Karena banyak seperti ini, nggak mungkin dia makan semuanya. Bisa dijual. Dijual artinya apa sebetulnya? Dijual memberikan itu kepada orang lain. Cuma orang lain membayar jasa, jual, dan tenaga. Jasa apa namanya? Jasa tenaga. Jadi bermanfaat itu amal saleh namanya. Jadi orang yang bertani dan sebagainya itu adalah amal saleh. Bapak ini juga di pabrik, angkat-ngangkat barang. Itu juga amal saleh. Jadi jangan kita bayangkan amal saleh itu cuma di masjid. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada amal saleh yang disalahkan Allah. Sedangkan kalau salat ada yang masuk neraka. Fawailul lil musallin. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh kata Tuhan dalam ayat ini. Min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan. Bapak Ibu jemaah sekalian, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa dalam partisipasi sosial, amal saleh ini adalah partisipasi sosial, itu tidak mengenal bias gender dalam Islam. Tidak membedakan antara male dan female. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan ini. Zakarin wa unsa. Tidak ada bedanya di sini. Tuhan mengatakan, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, bukan dan. Jadi atau, bisa perempuan saja, bisa laki-laki saja. Tentu bisa dua-duanya juga. Tapi di sini tidak menggunakan waw, tapi au. Atau. Jadi siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia punya orientasi hidup yaitu kembali kepada Allah, itu namanya mukmin. Ya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang suci, yang baik. Jadi Bapak, Ibu, jemaah sekalian, camkan baik-baik. Kalau mau mendapatkan kehidupan yang baik dalam kehidupan ini, beramal saleh, berbuat dan berbuat, bekerja dan bekerja. Dan pekerjaan disebut amal saleh kalau didahului dengan ilmu yang benar. Jadi ilmu didapatkan lalu diamalkan, menjadilah amal saleh. Seperti tadi misalnya, ibu-ibu menanam jagung, itu pasti punya ilmunya. Ilmu jagung, ilmu bibit, ilmu tanah, ilmu jarak antara satu pohon jagung dengan jagung lain, ilmu musim, pasti dia tahu. Ya. Ilmu air, dia tak banyak.
Ya, jadi walaupun kelihatannya tidak bersekolah, tapi dia punya ilmu tentang itu, sehingga dia tahu kapan harus menanam dan kapan harus tidak menanam. Menanam jagung maksudnya. Begitu ya tadi yang kerja di pabrik, tidak bisa bekerja di pabrik atau di kilang kalau dia tidak punya ilmu tentang itu. Ya, ilmu tentang teknik, industri. Makanya jemaah sekalian, umat Islam itu perlu sekali menguasai namanya STEM. Ini perlu menguasai STEM ini. Supaya umat Islam jangan hanya menjadi bangsa pengemis. Ya. Apa itu STEM ini? Ini sekarang yang dikejar oleh banyak negara, terutama negara-negara yang sudah maju. Ini karena maju STEM-nya dari sekolahnya. Yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ini yang disebut STEM ini. Ya. Jadi Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ya. Apa dasarnya? Apa dasarnya ini? Science, Teknologi, and Mathematics ini dua. Ya, dasarnya di sini ada. Artinya kita bisa menguasai ini kalau kita memiliki dua awalnya. Yaitu kakinya ada dua, yaitu bahasa dan logika. Ini penting sekali nih. Bahasa, jadi bahasa itu penting. Ya. Bahasa itulah nanti misalnya lahir tata bahasa, lahir kesusastraan. Ya. Logika nanti ini lahirlah misalnya cara berpikir yang benar, metode deduksi dan induksi, logika, analogi dan sebagainya. Jadi dari sini lahirlah ini. Kalau ini muncul tanpa ini pasti hanya penghafal saja. Ya. Jadi basis daripada STEM ini adalah bahasa dan logika, science, teknologi, engineering, and mathematics. Ya. Ini yang harus kita kuasai. Untuk apa? Supaya kualifikasi amal saleh meningkat. Ya. Contohnya tadi misalnya ibu itu sudah punya ilmu tentang pertanian, ilmu jagung. Kalau dia tambah ilmu jagungnya lebih tinggi lagi, dia bisa kelola. Dia bisa mengelola jagungnya menjadi makanan ternak. Lebih mahal lagi jualannya daripada dijual per batang, maka kemudian lebih murah. Kalau dia kelola, dia bikin semacam home industry, lalu kemudian diubah menjadi pakan ternak, maka bisa lebih dapat banyak lagi. Seperti itu. Apalagi kalau dia juga kombinasikan dengan beternak pula, lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi ini penting sekali. Science, teknologi, engineering, and mathematics. Supaya kita jangan hanya menjadi bangsa penonton terhadap keajaiban-keajaiban bangsa lain. Sehingga kita hanya menjadi bangsa babelur. Bapak Ibu sekalian coba lihat umat Islam. Baru saja perdamaian di Gaza mau dicapai, perang lagi umat Islam di mana mungkin Bapak Ibu ikuti perkembangan perang antara Pakistan dan Afghanistan. Pakistan Afghanistan sama-sama umat Islam. Ya. Bahkan saling bantu-membantu dulu melawan Uni Soviet. Ya. Tapi kita dengarkan sekarang bahwa Pakistan dan Afghanistan perang di perbatasan. Padahal sama-sama umat Islam. Ya. Dulu Pakistan Timur dengan Pakistan Barat perang sama-sama umat Islam. Ya nanti kemudian menjadi Bangladesh. Bangladesh itu tadinya Pakistan Timur. Coba. Jadi kok nggak tahu kenapa umat Islam suka banget berantem berperang di antara mereka. Ini penyebabnya kenapa kira-kira jemaah sekalian? Ya tentu karena kualifikasi kita memang rendah. Ya. Rendah, gampang sekali diadu domba. Ingat, kita bisa diadu domba kalau kualifikasi kita, mohon maaf, memang kayak domba. Namanya saya diadu domba. Namanya kita tidak bisa diadu domba kalau kualifikasi kita bukan domba. Ya. Nah, oleh sebab itulah Allah mengatakan ini, kalau mau mendapatkan hayatan thayyiban, ya harus beramal saleh. Man amila salihan min dzak, dan dasarnya amal saleh apa tadi? Yaitu ilmu ini. Ya. Ilmu ini dasarnya, makanya ayat pertama turun adalah Iqra, bukan salat lah, bukan puasa lah, tapi belajarlah. Dan sekarang inti pembelajaran sekarang ada di 4 ini. Science, teknologi, engineering, dan matematik. Dasarnya bahasa dan logika. Ya. Jadi man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan dia mukmin, falanu, ini lamnya lam taukid, nunnya tasdis ini taukid juga, artinya pasti kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Wala najziyanahu, dan kami akan
memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Kita lihat surat Al-Imran ayat 195. Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum. Ini karena sebelumnya ini doa, maka kemudian doa-doa itu mulai daripada doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amilu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Seterusnya fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka mengijabah, memperkenankan bagi mereka doa-doa mereka. Anni, bahwasanya aku, kata Allah, la udhi'u amala amilin minkum, tidak akan pernah menyia-nyiakan amal dari orang-orang beramal di antara kalian. Ingat, jadi kalau orang beramal tidak mungkin Allah sia-siakan. La udhi'u amala amilin minkum, saya, kata Tuhan, tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah tak memperhitungkan amalannya orang beramal di antara kalian, min dzakarin atau unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Sama. Jadi orang Islam tidak perlu belajar, tidak perlu diajari tentang kesetaraan gender karena sudah disebutkan di sini. Laki perempuan kalau beramal saleh dan dapat. Ba'dukum min ba'din. Laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak boleh dibanding-bandingkan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa laki-laki lebih daripada perempuan, nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan laki-laki lebih daripada perempuan, itu pasti salah besar. Kenapa? Kalau laki-laki lebih daripada perempuan, harusnya laki-laki bisa melahirkan dirinya sendiri. Tapi faktanya tidak. Sehebat-hebatnya laki-laki lahir dari perempuan. Dia bisa membesar karena kasih sayang daripada perempuan, ibunya. Jadi tidak maka dikatakan ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Laki-laki itu dari rahim seorang perempuan. Perempuan itu karena lahir karena ada bapaknya. Bapaknya menyumbangkan sel kepada ibunya. Lahirlah perempuan itu. Jadi ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dari sebagian lain. Laki-laki dari perempuan, perempuan berasal dari laki-laki. Sehingga tidak bisa dibiaskan, tidak bisa didikotomikan. Ya. Apalagi kemudian menganggap bahwa perempuan itu adalah dari tulang rusuk laki-laki, ini jelas tidak tepat, bahkan keliru. Dikatakan ba'dukum min ba'din, sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru, maka adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan diusir, min diarim, dari negeri-negeri mereka, wa, dari kampung halaman mereka, wa uzu, dan disakiti, dibuat menderita, fi sabili, di jalanku. Ingat, di jalan Allah. Wa qatalu, lalu kemudian mereka berperang atau membunuh. Memang berperang itu kan membunuh atau dibunuh. Wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyatin. Saya pasti akan menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Ya, dosa-dosa mereka, potensi buruk mereka. Walau udkhilanahum, dan aku pasti akan masukkan mereka jannatin, ke dalam sorga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, itulah pahala dari sisi Allah. Ingat tadi, khairun min indillah. Wallahu, dan Allah itu indahu, di sisinya, husnul thawab, di sisi Allah itulah sebaik-baik pahala. Sama tadi dengan ayat yang ke-96 tadi. Ma indallahi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Surat Ghafir 40-40. Surat 40 ayat 40, jadi 40-40. Man amila sayyi'atan, siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, fala yujza, maka mereka tidak akan dibalas, illa, kecuali, mithlaha, setara, selevel dengan kejahatannya. Jadi kalau Islam itu mengatakan orang jahat dibalas selevel dengan kejahatannya, makanya dalam Islam berlaku yang namanya qisas. Karena kalau misalnya orang membunuh tapi tidak dibunuh, ya tidak setara.
Ya, dari sisi duniawi menangan yang membunuh, makanya banyak orang yang suka membunuh. Ya. Kenapa? Toh nanti cuma 20 tahun, 15 tahun, setiap tahun dapat remisi, habis itu keluar. Ya. Jadi, man amila sayatan fala yujza illa mislah. Kalau orang berbuat jahat, tidak akan dibalas oleh Allah kecuali hanya setimpal dengan kejahatannya. Tapi waman amila salihan. Tapi siapa saja melakukan amal saleh, min dzakarin au lagi nih, au unsa, laki-laki, lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, faulaika, maksudnya dia punya tujuan orientasi tertinggi, faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannata, yang akan memasuki sorga. Di sorga itu yurzaquna fiha, mereka diberikan rezeki terus-menerus di dalamnya, bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas, tanpa limit, no ending. Kenapa? Karena sudah kekal, baqa, ya, sudah abadi di sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faidha qara'tal Qur'ana, apabila kalian membaca Al-Quran, maksudnya akan membaca Al-Quran, sudah akan membaca. Qara'ta di sini bentuk lampau, tapi maksudnya sudah akan, ya, sudah. Kata sudah, tapi maksudnya sudah berhadapan dengan Al-Quran. Ya. Jadi faidha qara'tal Qur'an, apabila kalian sudah akan membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka beristi'adzah. Isti'adzah itu mohonlah perlindungan billah, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Artinya bahwa hambatan terbesar manusia untuk membaca Al-Quran adalah syaitan yang terkutuk. Apa itu syaitan yang terkutuk di sini? Ya. Dua macam. Ada di dalam diri kita, yaitu angan-angan, khayalan-khayalan kosong. Ya, misalnya berhayal pengen kaya raya tapi tidak bekerja keras, itu hayalan kosong. Berhayal membaca Al-Quran maka sembuh penyakitnya, itu hayalan yang kosong. Itu hayalan-hayalan. Ya, lalu kemudian yang dari luar misalnya pengaruh orang lain. Orang katakan nggak usahlah baca Quran, lebih kita pergi jalan-jalan, kira-kira gitu. Siapa saja yang mempengaruhi kita untuk keluar daripada Al-Quran dan isinya, ingat Al-Quran dan isinya, maka pada dasarnya adalah syaitan, termasuk diri kita sendiri. Ya. Jadi syaitan itu bisa dari kita, bisa dari orang lain. Dan berhentilah, janganlah membayangkan syaitan itu dari kalangan jin, uka-uka, dari kalangan voodoo seperti yang ada di Afrika sana. Ya, yang menggelantung-gelantung di pohon-pohon, yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang yang punya sixth sense. Itu tidak benar. Syaitan itu adalah dari kalangan manusia, kita sendiri, saya kita, dan orang lain. Ya. Maka pada saat kita akan baca Al-Quran, bermohonlah kepada Allah agar dalam baca Al-Quran itu jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan subjektif kita. Betapa banyak orang baca Al-Quran tidak sampai kepada makna Al-Quran. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh ra'yunya. Ra'yu itu pendapat pribadi. Harusnya pendapat pribadi ini dituntun oleh Al-Quran. Jadi beda akal dengan ra'yu. Jadi terkadang mengatakan jangan pakai akal kalau baca Quran. Maksudnya jangan pakai ra'yu. Ra'yu itu pandangan pribadi. Kalau akal itu pandangan yang logis, sesuai dengan mantik, logika. Jadi membaca Al-Quran harus pakai akal. Ya. Tapi pakai ra'yu, hati-hati, karena bisa benar, bisa salah. Ingat, ra'yu bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Kalau dia benar, maka disebut dengan sesuai dengan akal. Jadi faidha qara'tal Qur'an, apabila engkau akan baca Al-Quran, maka fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi syaitan pun harus kita melaknat, ini melaknat namanya dengan kata rajim. Ya.
Karena ini sangat berat. Betapa banyak orang baca Al-Quran tapi tetap berbuat tidak sesuai dengan Al-Quran. Coba kita lihat. Di sebuah pesantren diajarkan Al-Quran setiap hari. Dan begitu santrinya roboh karena kesalahan konstruksi, dia mengatakan itu takdir. Ya, dan karena tidak perlu kita menyesali, kita sabar saja. Ya, kalau memang ini semuanya takdir, kalau semuanya bisa disalahkan kepada takdir, lalu kenapa kita dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan? Kenapa Tuhan mengatakan wala tus'aluna yauma idzin 'anil na'im? Ya. Kita dimintai pertanggungjawaban kenapa? Karena memang jatuh tidak jatuh itu takdir, namanya pilihan. Misalnya kita ada di atas gedung. Kalau kita jatuh itu takdir, artinya hukum gravitasi, kadar gravitasi. Tetapi kita punya pilihan untuk loncat atau tidak loncat. Maka ketika kita loncat ya harus dipertanggungjawabkan, karena itu namanya bunuh diri. Atau sengaja kita manjat-manjat di gedung, tidak pakai tidak pakai safety, tidak pakai pengaman, ya itu namanya sama saja dengan bunuh diri. Ya, anak-anak disuruh kerja bangun pesantren baru tidak dikasih tidak dipakai tali-tali safety, ya itu sama dengan membunuh mereka. Jadi faida qira'atul Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi harus berlindung kepada syaitan yang terkutuk. Jadi artinya apa? Betapa banyak orang membaca Al-Quran tetapi tetap tidak bisa mendapatkan hakikatnya karena tidak terhindarkan dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang terkutuk itu dari dirinya sendiri, bisa juga dari orang lain. Orang lain itu bisa temannya, sahabatnya, bahkan mohon maaf bisa gurunya juga, ustadznya juga, ulamanya juga. Karena ulama ustadz bukan jaminan. Mereka bukan maksum, mereka bukan terjaga. Mereka bisa salah. Mereka bahkan bisa punya kepentingan juga dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-A'raf, ini mirip ya, ayatnya 204. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah kepadanya. Nah, berarti kita coba kawinkan. Apa yang disebut dengan tergoda syaitan ketika kita tidak menyimak isinya. Ingat, kata menyimak itu bukan hanya mendengarkan, tetapi mendengarkan dan merenungkan isinya. Itu yang disebut dengan fastami'ulah. Maka ada kata-kata fastami'ulahu wa ansitu. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik, dan perhatikan ansitu, dalami. Kata-kata ansitu tuh dalami, menyelam. Simak baik-baik dan menyelamlah ke kedalaman makna-makna daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu bertingkat-tingkat maknanya. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran seperti ini, la'allakum turhamun. Kapan kita bisa melakukan ini? Kapan kita bisa melakukan ini? Apabila kita tidak menghayal kemana-mana. Apabila pikiran kita tidak melayang kemana-mana. Ya. Melayang kemana-mana karena sudah berjanji dengan teman kita. Kita nanti jalan. Nah, akhirnya kepikiran ke sana. Akhirnya Al-Quran tidak dipikirkan dengan baik, tidak disimak dengan baik. Maka syarat Al-Quran setelah tadi beristi'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu fastami'u lahu, simaklah baik-baik dan renungkan. Kita artinya saja renungkan isinya sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan dengan mendengar, menyimak dan merenungkan isinya, la'allakum turhamun. Jadi yang disebut dengan tadabbur apa? Yaitu fastami'u lahu wa ansitu. Ini tadabbur namanya. Al-Quran mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apa itu tadabbur? Yaitu fastami'u lahu wa ansitu. Mudah-mudahan begitulah la'allakum turhamun. Jadi tanda kita memahami isi Al-Quran adalah turhamun, diberikan rahmat, cinta kasih sayang. Tidak seperti sekarang kita lihat gampang sekali orang berantem sesama muslim, perang Pakistan, Afghanistan. Bahkan antar kelompok saling menyerang, saling menolak, menegasi satu sama lain. Setiap kelompok hanya memperjuangkan kelompoknya saja. Ya. Hampir tidak ada yang memperjuangkan Islam secara menyeluruh. Yang ada adalah memperjuangkan kelompoknya, grupnya, ormasnya, organisasinya, institusinya. Ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Terjadi eksklusifikasi masing-masing kelompok. Ya. Dan satu kelompok seakan-akan tidak boleh bergabung dengan kelompok lain lagi.
Mirip dengan satu kelompok yang dulu disebut dengan Islam Jamaah. Kalau kita bergabung dengan dia, keluar dibersihkan dibersihkan tempat duduknya. Kalau toh kita tidak dibersihkan tempat duduknya, dibersihkan pendapatnya agar jangan sampai mempengaruhi orang dalam. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Fussilat 4136. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan apabila syaitan mengganggu kamu. Bagaimana kita tahu kalau syaitan mengganggu kita? Apabila pikiran kita tidak fokus, terganggu oleh belanja sana, belanja sini, terganggu oleh flexing sini, flexing sana, terganggu oleh merek-merek branded, terganggu oleh tempat-tempat Instagramable, dan sebagainya. Ini sudah dengan wa imma yanzaghannaka minasyaiton, nazgun dengan gangguan. Yanzaghannaka nazgun, mengganggu kamu dengan gangguan yang serius, maka apa yang dilakukan? Fasta'idz billah, maka beristi'adzalah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, yaitu tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa sebabnya? Innahu huwas sami'ul alim, karena sungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi segera beristiadah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada si A, si B, si C, berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada ketiak Amerika, jangan berlindung kepada ketiak Eropa, jangan berlindung kepada siapapun, tapi berlindunglah kepada Allah agar kalian merasakan kemandirian dan kemerdekaan sesungguhnya. Innahu huwas sami'ul alim, sungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Innau, sungguhnya dia, siapa dia? Syaitan. Sungguhnya syaitan laisa lahu sultan, dia tidak punya sultan sebetulnya. Jadi syaitan itu sebetulnya tidak punya sultan. Kenapa? Karena dia selalu bertentangan dengan akal. Misalnya kita mau belajar Al-Quran, terus ada yang mengajakin kita untuk pergi jalan-jalan di Monas misalnya, ataukah di Binaria. Ya, maka harusnya kalau kita sudah punya komitmen untuk belajar Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa mengganggu kita setan itu kalau kita memang tidak mau. Jadi kata Tuhan itu inna laisa lahu sultan. Jadi sebetulnya tidak punya sultan. Nah, kalau kita terganggu, ya kita sendiri yang mau. Itu karena kita sendiri, baik karena kemalasan kita, baik karena cara berpikir kita yang mengentengkan kebenaran, hanya mencari ketenaran. Ya, kita hanya mencari hal-hal yang sifatnya menyenangkan dan tidak mencari hal-hal yang sifatnya menenangkan. Innahu laisa lahu sultan, sungguhnya setan itu tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas untuk mengganggu kita, terutama alal ladina amanu, kalau orang itu beriman. Ya. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya bertawakal. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita tadi beristi'adzah kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian menyimak Al-Quran dengan baik dan merenungkannya secara mendalam, maka kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan selama kita benar-benar mengimani apa yang kita baca, dan pada saat melakukan itu bertawakal kepada Allah. Ya tawakkalun, bertawakal. Jadi kita menggantungkan diri kepada Allah, bukan menggantungkan diri kepada sesama, kepada manusia. Ya. Yang menyebabkan manusia umat Islam sekarang ini adalah gampang sekali dibeli, karena memang menggantungkan diri kepada benda-benda, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit berharap kepada makhluk. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam gampang sekali diperjualbelikan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Umat Islam tidak punya harkat dan martabat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ada dari sini iman, tawakal, iman, tawakal. Jadi dua. Iman, kemudian tawakal. Ya. Dua. Iman itu adalah hati kita aman bersama dengan Allah. Ingat,
hati aman bersama Allah, bukan hati aman bersama dengan makhluk. Hati aman bersama dengan Allah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Allah itu maha melihat. Tadi ingat, maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kalau kita punya kebutuhan, usahakan penuhi kebutuhan kita dengan cara apa? Kerja keras, kerja dan kerja. Pasti Allah penuhi. Asalkan dasarnya apa? Iman dan tawakal. Ini kan kita harus imani Al-Quran. Jadi selama kita beriman dan bertawakal, cobalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Berusaha memenuhi hukum-hukum alam, hukum-hukum sebab akibat. Karena hukum alam, hukum sebab akibat itu adalah kepunyaan Allah juga. Kita lihat surat 17 ayat 80. Ya, makanya karena setan itu tidak punya kekuatan, kapan? Apabila berhadapan dengan kekuatan Allah. Makanya kita mintanya kepada Allah. Lihat ini. Ini adalah doa yang diminta Allah dibaca kalau kita habis salat tahajud. Ya. Bukan percuma sih ya. Tapi artinya salat tahajud kita tidak begitu ngefek, tidak begitu banyak pengaruhnya. Kalau pada saat yang sama kita juga tidak meminta sultan dari Allah. Sultan kita disandarkan kepada manusia, kepada makhluk, kepada benda, kepada uang, kepada pangkat dan jabatan. Wakul dan katakanlah, berdoalah. Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni mudkhala sidq. Masukkanlah aku ke dalam sesuatu dengan cara yang baik. Sekarang berarti kita masuk mana? Nanti, sebentar lagi, esok itu masuk. Masukkanlah aku ke hari esok dengan cara masuk yang baik. Masukkanlah aku kepada suatu kebutuhan baru dengan cara masuk yang baik. Masukkanlah aku ke dalam masalah baru dengan cara masuk yang baik. Karena hidup ini adalah kumpulan masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Jadi kalau berharap bahwa beragama tidak punya masalah, itu keliru Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah masalah. Ya. Jadi berusia sekarang bermasalah juga. Ya. Tidak pernah ada masalah. Punya uang banyak, masalah juga. Jadi ingat, dunia adalah masalah. Maka kita bukan melarikan diri dari masalah, tetapi agama mengajarkan kita menghadapi masalah dengan tenang. Rabbi wa Tuhanku, adkhilni mudkhala sidq. Masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik, yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraja sidq, dengan cara keluar yang benar juga. Waj'alli, dan jadikanlah aku min ladunka, dari sisimu, sultan. Ini tadi, sultan inilah yang tidak bisa dimiliki oleh syaitan tadi. Laisa lahu min sultan. Tidak ada sultan bagi syaitan untuk menggoda manusia. Selama manusia itu meminta sultan itu dari Allah. Sultan yang menolong ini. Kita minta waj'alli min ladunka. Jadi sultan itu ada pada diri kita. Cuma sumbernya Allah. Jadikanlah bagiku ya Allah min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira. Kekuasaan, otoritas yang menolong. Surat Sad. Pada saat iblis dikutuk, maka dia berkata kepada Allah. Iblis berkata, Fabi izzatika, maka dengan menggunakan kemuliaan-Mu. Jadi coba iblis pun menggunakan kemuliaan Tuhan. Jadi iblis pun mencoba menggoda manusia dengan kemuliaan Tuhan. Berarti apa artinya? Menipu namanya. Menipu dengan menggunakan topeng agama, topeng ketuhanan, topeng tauhid. Ya. Jadi ada orang yang menipu manusia dengan menggunakan topeng tauhid, topeng teologi dan sebagainya. Qala, iblis berkata, Fabi izzatika, maka dengan kemuliaan-Mu lah Tuhan, la ugwiyannahum, saya akan sesatkan mereka manusia, ajmain seluruhnya. Jadi ingat kata-kata ini, ajmain seluruhnya, illa kecuali. Nah, ini pengakuan iblis ini. Jadi saya akan menyesatkan semuanya, tetapi ada satu yang tidak bisa Tuhan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di antara hamba-hambamu yang mukhlas. Siapa itu mukhlas? Yang tadi di sini adalah wala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT, maka dia adalah orang yang mukhlas. Untuk mencapai derajat ini adalah mereka adalah orang-orang suci, maksumin. Kita bertawakal kepada Allah mungkin sekali-sekali aja. Kebanyakan kita tawakalnya kepada uang. Tawakal kepada nama besar orang. Makanya banyak di antara kita kalau ketemu dengan orang besar suka foto-foto karena dia merasa
terangkat harkat dan martabatnya dengan orang itu. Ya. Jadi merasa terangkat martabatnya kalau dia foto-foto dengan tokoh-tokoh besar, dibilang ini dia nih saya. Ya. Jadi itu namanya tawakalnya kepada tokoh, kepada orang, kepada figur. Ya. Harusnya ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya. Jadi ingat, kepada Tuhanlah kita bertawakal. Nah, orang yang bertawakal terus-menerus kepada Allah anytime, kapan saja, 24/7 kata Pak Nur, adalah orang yang mukhlasun. Kalau kita ini ya tawakalnya kalau mepet-mepet saja. Sudah tidak ada lagi minta bersandar kepada partai telah menolak kita. Bersandar kepada kepala negara tidak memberikan gerasi kepada kita. Bersandar kepada masa juga tidak mendukung kita. Ya barulah datang kepada Allah salat malam. Seperti itu. Ya. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanhu, sungguhnya sultannya setan itu, sultannya setan ya, bukan sultannya Allah. Sultannya setan, kemampuannya setan, hanya alal ladzina yatawallawna. Hanya kepada orang yang memiliki kecenderungan kepadanya. Saya menyebutkan ini yatawallawna itu kecenderungan. Ya. Jadi orang yang memang cenderung ke sana, maka dia akan gampang terpengaruh. Ya. Misalnya kita sudah percaya kepada yang aneh-aneh. Nah, kita begitu dikatakan ini kamu harus berhubungan dengan orang pintar, langsung bisa kena tipu tuh, bisa keluarkan duit. Ya. Nah, jadi memang ada kecenderungan, ya. Kecenderungan yang aneh-aneh sehingga ketika dia menyaksikan di televisi atau di mana ada orang bisa mengeluarkan uang dari sakunya banyak, dia percaya ini pasti punya mukjizat. Ya. Kok bisa mengeluarkan uang banyak? Tahu-taunya itu kan tipu-tipu. Nah, jadi artinya apa? Memang punya kecenderungan. Makanya kita harus menutup kecenderungan ini serapat mungkin. Jadi ini kecenderungan ini ditutup, ya. Karena kata di sini sultanhu, hu-nya di sini kepada setan ini, ya. Setan ini, ya, hu-nya ini adalah setan. Sultannya setan hanya kepada orang yang memiliki kecenderungan kepadanya. Ya tawalla itu artinya berwilayah kepadanya, berkecenderungan kepadanya. Makanya jangan percaya sesedikit apapun juga. Ya. Kita nanti gampang sekali kena tipu. Ya, kita sakit, tiba-tiba datang seorang mengatakan, loh saya lihat rumah Anda memang ini kayaknya gelap. Ya. Langsung kaget, mau diapain kalau begitu? Bisa dibersihkan. Ya. Gimana caranya? Ya, caranya diantaranya bayar mahar. Disebut-sebut telah anak yatim 40 orang dan sebagainya. Ya. Jadi innama sultanu ala ladzina yatawallawna. Jadi kekuatannya sultannya setan itu hanya kepada orang yang kecenderungan. Ketika orang itu tidak percaya sama sekali, ya nggak bisa. Makanya di Mas Keser bahagia orang-orang ateis itu pasti pemberani. Kenapa? Ya nggak percaya kayak gitu-gituan. Ya. Percaya, misalnya dia orang ateis bisa pergi ke rumah tua yang sudah lama dan punya sejarah kelam yang sangat terkenal. Dia bisa tidur dengan nyenyak di sana. Tapi orang yang terkadang beragama tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena ada bayangan-bayangan muncul. Nah, apa kata-kata innama yussultanu ala ladzina yatawallawna? Itu adalah dari sisi psikologis. Dari sisi politik. Nah, dari sisi politik apa artinya? Yang bergantung kepada kekuatannya Amerika dan Israel adalah yang bertawalla kepadanya, yang berkecenderungan kepadanya. Ya. Yang berkecenderungan kepadanya. Jadi innama sultanu ala ladzina tawallawna. Kita lihat sekarang misalnya bahwa yang melakukan genosida pembunuhan massal di Gaza adalah Amerika dan Israel. Tetapi yang ikut menentukan perundingan itu adalah mereka. Harusnya kan pihak ketiga, kan begitu. Tapi mereka menentukan. Sehingga bisa dikatakan ini hanya akal-akalan saja. Ya memang untuk sementara bagus daripada perang, tetapi ya sudah terjadi berkali-kali. Sekarang mereka melepaskan sandera Palestina. Apa yang terjadi nanti Pak sekalian? Lah setelah nanti itu
setiap minggu, setiap hari tangkap lagi orang Palestina. Ya, tangkap orang Palestina karena mereka akan membangun perumahan baru di atas tanah orang Palestina. Orang Palestina tentu marah, ditangkap lagi. Ribuan orang ditangkap tak pengadilan. Ya tentu Hamas berjuang lagi bagaimana melepaskan mereka. Akhirnya terjadi lagi bombardir. Itu sudah periodik, sudah diperhitungkan. Ya. Bagaimana caranya sebetulnya menghentikan ini? Sederhana, umat Islam bersatu dan jangan bergantung kepada negara manapun yang justru memfasilitasi Israel melakukan genosida. Sederhana. Ya. Tetapi yang sederhana itulah yang berat dilakukan oleh sebagian negara-negara Muslim. Inilah yang terjadi. Jadi, innama sultanu alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan setan itu. Bihi dengan setan itu dia mempersekutukan Tuhan. Jadi sudah menganggap sama dengan Tuhan. Inilah dia. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 80. Tara katsira minhum, kamu melihat banyak di antara mereka yatawallawna alladzina kafaru, justru berkecenderungan berwilayah bertawala kepada orang kafaru yang tertutup hatinya. Ini yang terjadi sekarang. Hera umat Islam itu kan kaidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat saja tidak sah salatnya kalau tidak dimulai dengan Allahu Akbar. Tetapi di mana Allahu Akbar ketika digertak sama Amerika? Nggak berani melawan. Ya. Semua tergantung kepada Amerika, semua tergantung kepada Eropa. Selevel Turki saya tergantung kepada negara-negara Eropa. Ya. Jadi terjadi jemaah sekalian. Tara katsira minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Dan itulah seburuk-buruk apa yang telah mereka kerjakan sendiri. Qaddamat itu apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Yaitu apa? Ansakhitallahu alaihim, mengundang kemurkaan Allah kepadanya. Jadi kita sendiri yang telah berwilayah bertawala kepada orang kafir, sehingga kita mengundang murka setan. Ini murka Allah, maaf. Ini mengundang ansakhitallahu alaihim, mengundang murka Allah kepada kita. Wa fi adzabihum khalidun, akhirnya masalah terus-menerus terjadi. Wa fil adzab, di dalam azab itulah mereka kekal. Jadi kita akan terus-menerus menghadapi seperti ini. Selama apa? Selama negara-negara Muslim masih bertawala kepada mereka, takut kepada Amerika, takut kepada Inggris, takut kepada Perancis, tidak berani berkata tidak kepada mereka, padahal syahadatnya mengatakan la ilaha illallah. Justru yang berani berkata tidak kepada Amerika negara-negara yang komunis, seperti misalnya Venezuela, seperti Korea Utara, seperti misalnya Cina. Mungkin hanya satu negara yang berani berkata tidak kepada mereka, yaitu Iran. Sekarang muncul lagi satu negara yang berani berkata tidak kepada Amerika, kepada Eropa, yaitu Burkina Faso. Ya, dengan pemimpin mudanya Ibrahim Traore. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagian butuh orang yang lebih parah lagi kalau kita mengikuti kepentingan Eropa Barat membunuh rakyat sendiri. Dan banyak negara yang melakukan ini. Pemimpin negara-negara Muslim banyak yang tega membantai rakyatnya sendiri demi kepentingan negara-negara asing. Jadi walabi sama qaddamat lahum anfusum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Terakhir, ayat terakhir surat 40-84. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah wa'da. Ketika nanti kita bangkit di akhirat, mereka sudah melihat bagaimana azab kami, kata Allah di sini. Tatkala ra'au ba'sana, melihat azab kami nanti di akhirat, qalu, barulah mereka berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dulu di dunia, amanna bil Amerika, amanna bil Inggilisia, bil Britannica, amanna bil Faransa. Kau berimannya kepada Amerika, kepada Prancis, kepada Inggris, kepada Jerman. Di akhirat baru mereka mengatakan amanna billahi wahdah. Kami hanya beriman kepada Allah saja. Ya. Wa kafarna, dan kami ingkar bima kunna bihi musyrikin. Kami sudah mengingkari apa yang dulu di dunia, apa yang kami dulu di dunia persekutukan dengan Allah. Jadi baru menyadari setelah akhirat. Terlambat. Ya.
kesadaran itu terlambat. Maka jemaah sekalian, bersyukurlah kita yang selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk, panduan. Ya. Untuk apa? Untuk sampai ke akhirat. Ingat jemaah sekalian, sehebat-hebatnya kita karena dibantu Amerika, dibantu orang lain, itu hanya sementara. Ingat tadi, ma'indakum yanfadu, apa yang ada di sekalian pasti akan binasa. Betapa banyak orang yang tadinya dibantu sama negara Amerika, akhirnya kemudian dilemparkan begitu saja setelah tidak kepakai lagi. Lihatlah Reza Pahlavi yang ada di Iran dulu. Ya. Banyak lagi pemimpin-pemimpin yang tadi dipakai oleh mereka, tapi begitu tidak dibutuhkan ditendang begitu saja. Ya. Oleh sebab itulah marilah kita mulai dari sekarang berani berkata tidak kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. La ilaha illallah. Ini barulah kemudian sikap seperti inilah baru akan membuat nanti umat Islam bisa kuat. Atau orang yang perjuangkan kebenaran, mukawamah bisa menjadi kuat. Karena tidak bergantung lagi kepada kepentingan-kepentingan pragmatis. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita membaca 2 hadis. Hadis pertama, akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Ingat tadi Allah mengatakan di ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ini hadis dari Nabi. Ya, di sini adalah an Qatada haddatsana Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ya. Jadi Qatada mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ada kata yaqul dan kana ini adalah bentuk madi, yaqul ini adalah bentuk mudhari, itu menunjukkan selalu berkata. Jadi berdasarkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW dulu itu selalu berkata, atau sering berkata, saya berdoa, doanya seperti ini, ya, ataukah pernyataan, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Allahumma ya Allah, innal aisha, sungguhnya kehidupannya, sungguhnya aishul akhirah, kehidupan akhirat. Ingat kata-kata ini. Hadis riwayat Muslim nomor 3368. Bahwa kehidupannya sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bukan di dunia ini. Ya. Kehidupannya sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Dunia ini adalah tempat untuk mampir saja. Kita safar dalam kehidupan dunia ini. Kita safari. Hadis berikutnya. Nir akhlak dari setan. Ingat, nir akhlak. Ingat, intinya Islam itu adalah akhlak. Ya. Nir tidak berakhlak itu dari setan. Jadi setiap yang bertentangan dengan akhlak itu dari setan. Mana hadisnya ini kita lihat. Hadis Imam Bukhari nomor 3046. Ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, at-tasa'ub minasyaiton. Menguak ya. Menguap, bukan menguak ya, menguap ini. Menguap. Jadi menguap, ya, saya sebetulnya kok menguap ya, harusnya menguap. Menguap itu kan seperti air menguap. Jadi tasab, jadi mungkin karena kalau orang begitu menguap, mengeluarkan gas keluar. Tasawuf menguap itu adalah minasyaitan, dari setan. Jadi ingat, sebetulnya menguapnya bukan dari setan. Kalau kita lihat, karena itu kan alamiah. Lalu mana dari setan? Nah, kita baca dulu seterusnya. Faiza tasa'aba ahadukum, maka apabila menguap salah seorang di antara kalian, falyaruddahu, ya, mastata'a. Kalau kalian menguap, hendaklah menahannya. Maksudnya menahan apa di sini? Bukan menahan, tapi menutup mulutnya. Karena itu namanya tidak berakhlak. Ya. Jadi menguap itu kan mulut terbuka, ya, mulut terbuka lebar. Sedangkan mulut kita sendiri harusnya menjadi aurat kita juga. Mulut itu harusnya dijaga, jangan sampai kelihatan semua orang. Jadi oleh sebab itulah maka dikatakan di sini, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu, sedapat mungkin menahannya. Ya. Mastata'a, sedapat mungkin. Kata stata itu semampunya. Fa inna ahadakum idza qalaha. Ya, maksudnya itu kalau kita bermenguap, maksudnya di banyak orang ya. Di tengah orang banyak atau di orang lain banyak. Sama kalau kita misalnya bersin dengan orang banyak, harusnya menutup mulut juga. Seperti itu. Jangan dibiarkan begitu saja.
Minimal pakai tisu gitu. Ya. Jadi sama misalnya kalau kita mengorek gigi setelah makan harusnya pakai tutup mulut. Nah kayak gitu-gitulah. Itu namanya akhlak. Ya. Ini juga menguap ini hendaknya menutup mulut dan usahakan jangan mengeluarkan kata-kata. Kalau kita mau pakai kamu gitu, nah itu nggak enak di sekitar kita, dianggap tidak etis ya. Maka Al-Quran Nabi mengatakan, fa inna hadakum idza qalaha, apabila salah seorang di antara kalian menguap dan berkata dahika syaitan, maka syaitan pun tertawa. Nah, ini artinya apa? Kalau begitu, perbuatan-perbuatan yang tidak beradab, tidak etis itu adalah dari syaitan. Jadi artinya apa? Orang Islam itu adalah syarat etis, syarat adab, seperti kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus itu dalam rangka menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3046. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf, salah, dan kurang adabnya, itu semata-mata dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, jangan melihat Al-Quran dengan melihat Al-Fakir ini. Lihatlah Al-Quran dengan membaca sendiri isinya. Apabila kita melihat Al-Quran dengan melihat orang yang bacanya, terkadang kita kecewa. Kenapa? Karena orang maksum hanya terbatas. Ya, orang maksum itu sangat sedikit, bahkan tidak ada di tengah-tengah kita secara fisik. Maka kita tidak akan pernah belajar kalau menunggu orang maksum mengajari kita. Maka caranya adalah kita tetap belajar, tapi kata Nabi, jangan melihat siapanya, tapi lihat apanya. Apa yang kita bahas itu Al-Quran, maka lihatlah Al-Qurannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis Nabi. Siapa yang mengatakannya si A si B, jangan lihat. Lihatlah apa yang dikatakannya, supaya kita terhindar dari kekecewaan demi kekecewaan. Semoga bermanfaat. Walafumikum, ia mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan hadis Muslim tadi yang baru dikupaskan 3368 dengan ayat surah 55 dengan 26, bahawa apakah kita cara yang terbiasa dengan kehidupan duniawi dan berfikiran duniawi selalu sudah terbiasa terpikat pada kepelbagaian ciptaan-ciptaan Allah, lantas kita terlupakan yang satu tadi, yakni Allah itu sendiri. Dan ini terbawa-bawa kepada alam dunia dan akhirat kita, di mana kita terlupa hakikat Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Maka siapa yang memiliki Allah sebenarnya hakikatnya memiliki segala sesuatu tadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz, afan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi pertanyaan Pak Nur ini kita simpulkan dengan sebuah cerita. Cerita ini pernah saya angkat tapi sudah lama, jadi kita ulangi lagi. Dia cerita saja, bukan dari hadis, bukan dari Quran, tapi cerita ini inspiratif. Jadi di suatu masa ada seorang raja yang ingin memperingati hari ulang tahunnya. Lalu kemudian dia maklumatkan kepada seluruh rakyatnya. Wahai rakyatku, besok adalah hari ulang tahun saya. Maka besok siang, siapa saja yang memegang milik kerajaan akan saya hadiahkan kepadanya. Saya berikan kepadanya. Jadi besok jam 12, memegang apa saja dari milik kerajaan akan saya berikan kepadanya. Misalnya memegang pohon kelapa, dikasih pohon kelapa. Memegang mobil, dikasih mobil, gitu. Memegang kuda, kuda yang mahal itu, kuda kencana, maka diberikan kuda kencana kepadanya. Ya. Maka besok semua rakyat bersiap-siap ya, untuk memegang apa yang bisa dipegang besok. Bersiap-siap dalam arti yang berpikir-pikir apa yang bagus ya saya pegang besok. Ya.
Ya, ada yang mencari-cari di mana emasnya kerajaan supaya saya bisa pegang besok. Ya, saya dapatkan itu. Semua orang berpikir dan mencari-cari apa yang paling bernilai yang mereka bisa pegang. Ada yang tadi berpikir tentang kuda kencana, kereta kencana. Ada yang berpikir tentang kebun, ada yang berpikir tentang sawah, ada yang berpikir tentang ternak, ada yang berpikir tentang istana, dan sebagainya. Kemudian seorang tua berjalan dari pedalaman dengan tenang menuju kepada ibu kota, menuju kepada pusat kerajaan. Lalu kemudian pagi siang, menjelang siang dia sudah masuk ke dalam istana. Dan dia melapor kepada penjaga istana bahwa saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada raja. Maka begitu pas jam 12 dia masuk dan dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada raja sambil memeluk raja. Maka kemudian raja terheran-heran. Apa yang kamu dapatkan? Saya suruh kamu pada jam 12 ini mencari apa saja milik kerajaan supaya kamu menjadi milikmu. Si orang itu mengatakan, justru saya memeluk raja. Karena kalau saya memeluk raja berarti saya memiliki raja. Dan kalau saya memiliki raja berarti saya memiliki seluruh milik kerajaan. Nah, hal yang sama terjadi kata tadi Pak Nur. Kalau kita sudah sampai kepada Allah, semua menjadi milik kita. Maka orang-orang yang masih mengemis-ngemis kepada yang lain itu belum sampai kepada Allah. Hatinya masih menghadap kepada benda-benda, masih menghadap kepada kursi-kursi kerajaan. Itu belum sampai kepada Allah. Orang-orang yang masih mengemis-ngemis pangkat dan jabatan, menjilat-jilat ini dan itu belum sampai kepada Allah. Kalau orang sudah sampai kepada Allah, Allah pemilik segala-galanya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang dikatakan Pak Nur ini. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Kita pegang pohon kelapa akan binasa. Kita pegang emas akan binasa. Kita pegang istana akan binasa. Kita pegang pabrik atau kilang akan binasa. Tetapi kalau kita pegang Allah tidak binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan inilah akhir daripada perjalanan yang sesungguhnya. Jadi akhir perjalanan sesungguhnya ketika kita sampai kepada yang baqa. Yang baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan inilah tadi yang dikatakan Nabi dalam hadis ini, yaitu Allahumma innal aisyul akhirah. Ya Allah, sungguhnya kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dan hadis ini ada kesamaannya dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut surat 29 Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wad daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan kehidupannya sesungguhnya adalah ad-daral akhirah, kehidupan akhir. Jadi mirip dengan hadis ini. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, tujuan kita mempelajari Al-Quran adalah agar dalam menjalani kehidupan kita ini, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, maka kemudian hati kita hanya menghadap kepada Allah saja. Ada lagi berikutnya. Di chatroom Ustaz ada pertanyaan lagi dan permintaan doa dari Baik, Pak kita Haji. Jadi ada dari Pak Haji ya. Ini kita doakan nanti ibunya Bu Siti ya, sedang sakit ya. Sakit keras ya. Oh, tenat itu sakit keras ya. Iya. Sakit keras. Jadi kita doakan ibunya Bu Siti ini jemaah sekalian berbahagia. Tadinya masih bisa duduk, masih bisa berbicara, tapi sekarang berdasarkan laporan ini sakit, kita doakan. Kami juga pernah berjumpa dengan beliau ya. Nanti akhir kita bacakan Fatihah. Sekarang kita baca doa aja saja dulu nanti daripada berlarut-larut. Iya betul. Kita bacakan doa untuk ibu daripada Bu Siti. Bu Siti ini adalah istri daripada Pak Haji Mat Torpedo. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan yang terbaik, kesembuhan yang sempurna,
dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala lahir atau batin, sehingga bisa kembali bersama dengan keluarganya ala hadiniya wali kulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa abiha bali baniha wa bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ya Allah untuk kesembuhan dan mengangkat penyakit dan berbagai macam hal yang mengganggu kesehatan daripada ibunda, daripada Ibu Siti yang sedang sakit di Malaysia sana. Al-hadini alaikum salihah, al-fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta syafi la syifaa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi-Mu ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada ibunda tercinta daripada Ibu Siti yang merupakan peserta tetap kami di sini ya Allah. Angkatlah derajatnya ibundanya dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya dengan penyakitnya. Tanamkanlah sifat-sifat iman, ikhlas, tawakal, sabar kepadanya, dan kirimlah malaikat rahmat kepadanya untuk senantiasa menghibur hatinya, dan berikanlah juga sifat lemah lembut, cinta dan kasih sayang kepada anak-anak cucunya yang ada di sekitarnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Berikutnya pertanyaan berikutnya dari Max ya. Jika setan tidak punya kekuasaan kepada kita, lalu mengapa kita membaca ta'uz? Ya, jawabannya karena banyak orang yang tertipu, kamu gitu. Jadi kita ta'uz itu karena kita terlena. Sebetulnya hakikatnya tidak punya kekuatan. Jadi tidak punya kekuatan, maka kita membaca ta'uz itu agar kita kembali kepada bahwa ternyata semuanya dari Allah. Jadi kita dikuasai setan ketika kita lengah. Ketika kita lengah menjadi lemah, menjadi seakan-akan setan kuat. Sama kalau kita katakan dia pintar, sebetulnya kan bukan dia pintar, kita yang bodoh, kira-kira gitulah. Jadi setan itu sebetulnya tidak kuat, kita yang lemah. Begitu. Jadi kapan kita lemah? Ya karena kita bergantung kepada sesuatu yang diinginkan setan. Makanya kita lemah. Seperti itulah. Dan menjadi ingin minta pencerahan tentang setan ini, di sini yang dikatakan kalau ada musuh yang nyata dan setan. Ya kita sudah sampaikan setan itu dari kalangan manusia. Jadi setan itu ya orang. Jadi setan itu orang. Ya, jadi orang itu. Ya. Jadi orang, baik orang secara individual ataupun orang yang berkelompok institusional. Seperti melembaga menjadi sebuah negara. Kan orang juga sebetulnya. Negara sebagai lembaga nggak ada yang jadi setan. Tetapi ketika orang yang berkelompok dan melembagakan dirinya menjadi negara lah, namanya disebut dengan setan, bisa jadi setan. Kemudian berikutnya dari Max lagi ya, menguap itu adalah kurangnya oksigen ke otak, maka menguap itu dari setan dimaksud di sini. Kita sudah jelaskan tadi bahwa menguap itu secara dia adalah natural alamiah. Maka yang dikecam itu adalah tidak berakhlak. Ya, kita sudah sampaikan tadi ya. Jadi saya kira sudah jelas tadi kalau dengarkan semuanya, yaitu bahwa menguap itu tidak boleh membuka mulut di tengah orang banyak, apalagi mengeluarkan suara yang besar, kamu gitu. Karena menguap itu kan sesuatu yang alamiah, kayak tidur juga. Ya. Kalau yang mengatakan tidur ngantuk itu dikencingi setan, itu pasti tidak begitu maksudnya, kamu gitu. Karena mengantuk, menguap itu adalah sesuatu yang alamiah natural. Maka yang dikecam itu adalah adab-adab yang adab-adab yang menyertainya. Karena adab yang baik, yang etis, dan ada adab yang tidak baik, yang tidak etis, seperti itu. Ya. Mohon maaf, bahkan sampai pada tingkat pipis misalnya, itu kan alamiah. Ya, kalau kita pipis di teras rumahnya orang, ya salah namanya. Ya itu contoh-contohnya. Itu pasti dari setan. Ya, kalau kita pipis di kamar mandi, di toilet, di urinoir, ya itu cocok kayak gitu. Jadi intinya di sini Islam adalah adab. Al-Islamu adabun.
Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ya, Ayu. sama. Waalaikumsalam. Bu Ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Sama